kurban hitungannya berkeluarga, bukan berorang. Untuk persoalan satu kambing satu keluarga boleh. Jadi gini, ada persepsi yang agak berbeda di masyarakat dan ini kurang tepat. Sebagian masyarakat mengatakan kalau kambing satu untuk satu orang. Kambing satu pun boleh untuk semua keluarga. Itu kesalahpahaman di dalam memahami teks sunnah kifayah. Kambing satu untuk satu, sapi satu untuk orang 7. Di sini pernyataan Bu Yayah ya, ini sesuai dengan pendapat para salafus salih, sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi, di mana Imam An-Nawawi berpendapat bahwa satu kambing ya untuk satu orang. Adapun keluarga yang ada orang itu di sana berkurban, maka keluarga ini jatuh gugurnya kesunahannya. Apa yang disebut oleh para ulama, hukum ini masuk kategori sunnah kifayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan semua yang dirahmati Allah. Pada klinik hadis berikut ini kita akan membahas tentang hadis-hadis seputar Idul Adha, di mana permasalahan ini cukup krusial ya, menjelang kita sekarang akan menghadapi Idul Adha. Baik, ikhwan semua. Di sini kami akan mengulas beberapa tema ya. Yang pertama ada hukum berkurban. Yang berikut nanti hadis-hadisnya akan kami sampaikan. Di sini ada juga kriteria kurban yang akan kami bahas. Kami juga akan menyambung materi ini masuk pada tata cara kurban dan amaliyah kurban. Nah, ikhwan semua, kita akan masuk pada materi pertama, yakni hukum berkurban. Di sini ada hadis riwayat marfu ya, yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini riwayat Ibnu Majah, kami kutip, Haddatsana Abu Bakar, sampai berakhir pada penyandaran ke Abu Hurairah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Iwan semua, hadis ini hadis marfu yang disandarkan kepada Rasulullah, yang dimana isinya memang cukup tegas, sehingga di sini ada semacam ancaman bagi orang yang tidak menyembelih, bagi orang yang memiliki keluasan rezeki dan tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Namun ikhwan semua, hadis ini mengalami kecacatan. Setelah kami takhrij, di sini semuanya bermuara kepada Abdullah bin Ayyas. Siapakah Abdullah bin Ayyas? Abdullah bin Ayyas menurut Abu Hatim laisa bil matin. Dia ini tidak kuat. Abu Dawud dan Imam An-Nasai menilai dhaif. Rawi ini lemah. Al-Hafidh Ibnu Hajar menilai saduq yaglid. Dia ini pada dasarnya jujur, namun ada kesalahan-kesalahan. Nah, ikhwan semua, rawi semacam ini tidak bisa bersendirian. Karena rawi ini sekalipun jujur ya, tapi rawi ini tidak kuat, hafalannya mengalami kesalahan-kesalahan, hafalannya jelek, sehingga rawi seperti ini perlu penguat. Namun setelah kami takhrij, tidak ada rawi yang meriwayatkan tentang sandaran kepada Rasulullah seperti ini kecuali Abdullah bin Ayyas. Ini masuk kategori munkar. Kenapa munkar? Karena ternyata ada jalur yang lebih kuat ya daripada Abdullah bin Ayyas ini, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Bar. Pernyataan ini bukan dari Rasulullah SAW, tapi hanya perkataan Abu Hurairah. Di sini Abu Hurairah mengatakan, man qadara ala sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Jadi ini perkataan Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah berkata, barang siapa yang memiliki kemampuan, yakni keluasan rizki, dan tidak menyembelih, maka jangan dekati tempat sholat kami. Jadi hadis ini sejatinya adalah perkataan Abu Hurairah. Jadi yang lebih kuat, hadis ini hanya berupa hadis mauquf, yang hanya bermuara kepada perkataan Abu Hurairah. Namun apabila kita lihat asar yang lain, ada asar yang kuat ya. Asar ini maksudnya adalah perkataan para sahabat yang, atau amaliyah para sahabat yang sanadnya kuat. Di sini salah satunya dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq
Beliau dapat dari Imam Ats-Tsauri an Ismail wa Mutarrif an Sya'bi an Abi Sarihah qala ra'aitu Abu Bakar wa Umar wa ma yudahyan, bahwa kata Abu Sarihah, aku melihat Abu Bakar dan Umar, keduanya tidak memotong kurban. Dengan asar ini menunjukkan bahwa perkataan Abu Hurairah ini tidak menunjukkan hukum wajib. Nah, asar ini ikhwan semua adalah asar yang kuat karena Abu Sarihah adalah seorang sahabi yang bernama Huzaifah bin Asid al-Ghifari, kemudian Amir Asy-Sya'bi seorang rawi thiqah, Mutarrif seorang rawi thiqah, Ismail bin Khalid al-Ahmasi seorang rawi thiqah. Jadi asar ini sudah cukup kuat. Nah, apabila kita lihat pandangan Imam Atta, misalkan Imam Atta berpendapat berkurban tidak sampai jatuh wajib, namun hanya sampai sunnah, dan diperkuat oleh Imam An-Nawawi, ya, fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam An-Nawawi, ikhtalafal ulama'u fi wujubil udhiyah, bahwa para ulama berselisih pendapat mengenai wajibnya kurban bagi orang yang memiliki kelapangan rizki. Namun menurut mayoritas ulama, hukum berkurban adalah sunnah. Jadi jika seseorang meninggalkannya tanpa uzur, ia tidaklah berdosa dan tidak ada qada. Nah, demikian untuk hukum berkurban. Jadi hukum berkurban menurut para ulama yang lebih masyhur, ya, pendapatnya adalah sunnah. Baik yang semua, kita masuk pada tema kedua, kriteria berkurban. Nah, dalam kriteria kurban ini ikhwan semua ada dua tema yang ingin kami ulas nanti, yakni yang pertama aspek mudhahi dan yang kedua jenis udhiyah. Untuk aspek mudhahi ikhwan semua, di sini kita ingin melihat apakah satu sapi misalkan boleh oleh satu orang ataukah mesti 7 orang. Kemudian berikutnya untuk 1 ekor domba, apakah 1 ekor domba ini mesti oleh 1 orang, apakah boleh lebih dari 1 orang, misalkan 1 keluarga. Nah, kita akan lihat di sini untuk aspek mudhahinya hadis-hadis yang telah kami kumpulkan. Di sini ada 1 sapi dan unta oleh 7 orang. Di sini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baghawi dan Imam At-Tabarani. Di sini hadisnya adalah hadis Jabir. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami pergi berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memerintahkan kami berkurban unta atau sapi. Setiap 7 orang di antara kami berkurban seekor sapi atau unta. Nah, hadis ini hadisnya sahih ikhwan semua, tidak perlu kami takhrij. Di sini ada petunjuk bahwa 1 sapi hanya bisa sampai 7 orang. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa 1 sapi boleh lebih dari 7 orang ini tidak ada. Sehingga para ulama bersepakat untuk 1 sapi boleh oleh 7 orang. Lalu bagaimana apabila 6 orang misalkan, 5 orang atau 3 orang? Ya, tentu itu lebih baik, ya. Nah, di sini ada 1 unta oleh 10 orang. Namun hadis ini dhaif. Nah, hadis ini dijadikan dalil bagi sebagian orang, bagi sebagian ulama, bahwa khusus unta bisa 10 orang. Namun hadis ini menurut pandangan kami ini mengalami kecacatan, mengalami kelemahan. Berkenaan di hadis ini ada Husain bin Waqid. Jadi Husain bin Waqid ini seorang rawi lemah yang hafalannya jelek, ya. Rawi ini kategorinya memang soduk, ya, yakni rawi yang jujur tapi hafalannya jelek, sehingga rawi seperti ini tidak bisa bersendirian. Dan terbukti dengan hadis yang sebelumnya kita bisa melihat, jadi hadis sebelumnya tadi justru menunjukkan 1 sapi ataupun 1 unta itu di sini ditegaskan dalam riwayat Muslim oleh 7 orang. Nah, iwan semua, di sini ada hadis lain yang menunjukkan bahwa 1 kambing oleh 1 orang. Di sini hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ditanya oleh Atta, "Kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?"
Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ditanya bagaimana kondisi kurban di zaman Rasulullah. Maka Abu Ayyub mengatakan, kana rajul fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyat anhu wa an ahli baitih. Seseorang berkurban dengan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya. Nah, iwan semua, hadis inilah yang diperselisihkan sebagian ulama di masa kini mungkin. Karena kami tidak melihat perselisihan di masa salafus salih. Namun di masa-masa kini terjadi perselisihan berkenaan ada sebagian ustadz yang menyampaikan bahwa satu domba atau satu kambing ini bisa lebih dari satu orang, atau bisa kita katakan bisa untuk satu keluarga berdasarkan hadis ini. Namun apabila kita lihat ya, hadis ini sejatinya menunjukkan satu kambing ini hanya untuk satu orang. Adapun tambahan pernyataan pada dan keluarganya di sini untuk dirinya dan keluarganya, hadis ini tidak sedang membicarakan perserikatan ya, dalam arti satu kambing ini boleh bisa untuk satu keluarga. Hadis yang lain di sini ada 2 kambing oleh satu orang. Jadi di sini hadisnya sahih ya, riwayat Imam Al-Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bikabsyain, bahwa Rasulullah SAW pernah berkurban 2 ekor domba. Dan kata Anas bin Malik, aku juga pernah berkurban 2 ekor domba. Nah, di sini menunjukkan untuk satu orang ini bisa berkurban 1 domba, 2 domba, 3 domba, dan lebih daripada itu. Nah, di sini ada 1 sapi oleh 1 orang. Di sini hadisnya riwayatnya sahih Imam Muslim, bahwa kata Jabir, qala zabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyata baqaratan yauman nahri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban untuk Aisyah. Nah, iwan semua, jadi dengan hadis-hadis tadi sebenarnya sudah sangat jelas ya. Jadi 1 ekor sapi hanya bisa oleh 7 orang. Kemudian untuk 1 kambing hanya bisa oleh 1 orang. Nah, kita akan sedikit lihat komentar para ulama di masa kini yang terjadi kontroversi ya. Pernah mendengar, bukan malah sering mendengar soal kurban dihitungkan beroran. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7, wajib sapi. Kalau kurang daripada itu, atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama akikah terhitung beroran. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan beroran. Nah, iman semua, statement beliau bisa kita lihat. Jadi kurban dihitungannya bukan per orang tapi per keluarga. Jadi 1 domba itu untuk 1 keluarga. Jadi untuk dirinya dan keluarganya ini dipahami berarti 1 domba bisa untuk 1 keluarga. Padahal di sana untuk dirinya itu menunjukkan kepemilikan, jadi hanya 1 orang. Adapun keluarga ini para ulama justru membahasnya bukan kepemilikan tapi kesunahannya menjadi gugur, yang disebut nanti oleh para ulama ini sunnah kifayah. Di sini ada Ustadz Adi Hidayat juga yang sepertinya sama ya pendapatnya dengan Syekh Ali Jaber. Ustadz, tolong jelaskan mengenai berkurban 1 kambing untuk 1 keluarga. Apakah yang sudah tidak tinggal bersama bisa ikut sertakan? Lalu bagaimana yang masih berutang? Apakah boleh berkurban? Baik, untuk persoalan 1 kambing 1 keluarga boleh. Jadi gini, ada persepsi yang agak berbeda di masyarakat dan ini kurang tepat. Sebagian masyarakat mengatakan kalau kambing 1 untuk 1 orang. Sapi boleh iuran. Maaf, tidak semua untuk 1 kambing itu tidak harus untuk ditujukan seorang, tidak. Saya kadang-kadang melihat 1 keluarga ini ada 7 orang, 7-7-nya ini kambingnya satu-satu. Nggak perlu. Boleh 1 keluarga, misal 1 kambing diniatkan untuk 1 keluarga, boleh. Ya, jadi nggak usah kemudian diseling, ini tahun ini sebulan, tahun ini sebulan, tidak. Kalau anggarannya cukup untuk satu-satu, silakan satu-satu. Kalau 1 itu tidak ada yang lain, yang ada cuma 2,5 juta, pengen beli kambing 1, boleh
saya berkurban untuk satu keluarga. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, tolong terima kurban saya dari Muhammad dan keluarga besar Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya nggak bisa kurban. Nah, Iwan semua, ini pernyataan beliau ini ada kemiripan ya dengan Syekh Ali Jaber, bahwa satu kambing itu untuk satu keluarga. Nah, kita lihat komentar berikutnya yang disampaikan oleh Buya ya. Memang ada beberapa waktu yang lalu ada orang katanya ngomong, sapi satu atau kambing satu pun boleh untuk semua keluarga. Itu kesalahpahaman di dalam memahami teks sunnah kifayah. Kambing satu untuk satu, sapi satu untuk orang 7. Yang penting sudah ada yang melakukan, yang lain sudah tidak diminta. Satu keluarga isinya 12, saya punya kambing satu, saya nyembelih kambing satu untuk saya. Karena satu keluarga itu sudah ada yang nyembelih satu, yang lain tidak diminta. Tapi kalau melakukan tetap sunnah. Di sini pernyataan Buya ya, ini sesuai dengan pendapat para salafus salih, sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi, di mana Imam An-Nawawi berpendapat bahwa satu kambing ya untuk satu orang. Adapun keluarga yang ada orang itu di sana berkurban, maka keluarga ini jatuh gugurnya kesunahannya. Apa yang disebut oleh para ulama, hukum ini masuk kategori sunnah kifayah. Misalkan pernyataan Imam An-Nawawi, tujzi'u syat an wahid wala tujzi'u an aktsar min wahid. Ini sangat jelas. Ini fikihnya Imam Asy-Syafi'i, disampaikan oleh Imam An-Nawawi bahwa satu ekor kambing hanya oleh satu orang dan tidak boleh lebih dari itu. Akan tetapi jika dalam keluarga seseorang ada yang berkurban, maka syiar Islam telah tertunaikan, dan dalam keluarga tersebut, dan jadilah kurban tersebut menjadi sunnah kifayah bagi mereka dalam keluarga. Jadi sunnah kifayah dalam keluarga itu berarti anggota keluarga tidak ada tuntutan lagi kesunahannya. Adapun pahalanya ya orang yang melakukan kurbannya. Oleh karena itu di Indonesia, jikalau ada tahun ini ayahnya, tahun depan ibunya, itu tidak ada masalah sebenarnya ya, karena mereka sedang berbagi pahala mungkin, dan bagi yang tidak berkurban itu telah jatuh kesunahannya, jadi tidak ada tuntutan lagi ya untuk melakukan, karena sudah terwakili oleh keluarga tersebut. Nah demikian ikhwan, ini sebenarnya sangat jelas ya. Jadi apa yang disampaikan oleh sebagian para ulama di Indonesia, kami berpendapat di Klinik Hadis ini kami lebih setuju apa yang disampaikan oleh Buya Yahya, karena ini sesuai dengan pernyataan dan pendapat para salafus salih, salah satunya diwakili oleh Imam An-Nawawi. Demikian ikhwan yang bisa kami sampaikan. Untuk tema yang lain insya Allah mungkin akan kami sampaikan di Klinik Hadis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.